Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Julpa Sajida dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar tingkat 4 kelas A. Dibuatnya video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang pertama ada zaman kejayaan Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam waktu pertama kalinya memiliki kejayaan dan memiliki tokoh-tokohnya seperti Ibnu Sina di bidang filsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi, Al-Jabar dan lain-lain. Islam telah datang ke Spanyol memperkenalkan cabang ilmu pengetahuan seperti aljabar, alat ukur, arsitektur, kesehatan, filsafat, dan masih banyak lagi. Kekhalifahan Abbasiyah tercatat dalam Islam tahun 750 sampai 1517 Masehi atau 132 sampai 923 Hijriah. Diawali oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Saffah tahun 750 sampai 754 dan diakhiri oleh Khalifah Al-Mutawakkil Al-Lailah tahun 1508 sampai 1517. Kekhalifahan ini mampu menunjukkan pada dunia ketinggian peradaban Islam dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam. Masa kejayaan Islam, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Dia adalah khalifah dinasti Abbasiyah yang berkuasa pada tahun 786. Kecanggihan teknologi masa ini juga terlihat dari peninggalan sejarahnya seperti menara spiral di Samarra yang dibangun oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Pada abad ke-14, tentara Salib akhirnya terusir dari Timur Tengah dan membangkitkan kebanggaan bagi masyarakat Arab. Peradaban Islam memanglah peradaban emas yang mencerahkan dunia. 2. Pemerintahan yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Hampir di setiap kota Islam ketika itu terdapat gerakan Arabisasi dan penerjemahan. 3. Bahasa Arab. Sejak awal pemerintahan dinasti Umayyah, ilmu pengetahuan dari Yunani dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Melalui aktivitas terjemah itu, ilmu pengetahuan menyebar tidak hanya di kalangan penguasa dan internasional, tapi juga masyarakat awam. 4. Pendidikan. Para khalifah mendirikan sekolah, lembaga pendidikan tinggi, observatorium, dan perpustakaan. 5. Penghormatan kepada ilmuwan. Para ilmuwan pada masa itu dipenuhi kebutuhan finansialnya, bahkan diberi uang pensiunan. 6. Maraknya penelitian. Kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. 7. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang efektif antara peradaban dan mempererat proses kemajuan teknologi. 3. Faktor kemunduran umat Islam di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, faktor ekologi dan alami. Tahun 1347 sampai 1349 telah terjadi wabah penyakit yang mematikan di Mesir, Syria, dan Irak. Akibatnya, penduduk tidak berkonsentrasi pada kawasan dan dunia pendidikan. Adanya orang yang meninggalkan agama. 3. Para penguasa yang lemah dalam kepemimpinan dan tidak menjaga dengan baik wilayah kekuasaannya yang luas. 4. Kemunduran kerajaan besar Islam, yaitu Kerajaan Sapawi pada tahun 18 Masehi dan Mughal tahun 19 Masehi. 5. Konflik antar kerajaan Islam. 4. Upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kiai Haji Ahmad Khalil Ridwan menyatakan optimismenya bahwa Islam akan kembali berjaya di muka bumi meskipun saat ini umat Islam banyak ditekan. Semua upaya ini justru semakin memperkuat eksistensi umat Islam. Upaya lainnya adalah kembali pada tradisi keilmuan dalam agama Islam. Jelasnya ada dua jenis ilmu, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu hifayah.
Yang termasuk dalam golongan ilmu fardu ain adalah Al-Quran, hadis, fikih, tauhid, akhlak, dan syariah. Sedangkan yang termasuk dalam golongan fardu kifayah adalah kedokteran, matematika, psikologi, dan masih banyak lagi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.